Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat jumpa pada video overview kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video overview pelatihan Rule of Government yang ada pada agenda 3 kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Overview dari Rule of Government ini akan dibawakan oleh Magdalena Silva Piskaya AG, seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 14 Sutahotang yang merupakan seorang peserta Latsar golongan 3 angkatan 107. Materi yang akan dibawakan adalah materi pelatihan yang diberikan oleh Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD MSI. Mari kita review kembali mata pelatihan tersebut. Apa sih sebenarnya Rule of Government itu? Rule of Government atau WOG adalah pendekatan yang melibatkan banyak bidang atau lembaga yang relevan untuk mencapai tujuan bersama, yakni seperti pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dengan kata lain, atau dengan arti lain, Rule of Government ini dapat diartikan sebagai upaya integrasi dari lembaga-lembaga pemerintah untuk mengkoordinasi kegiatan pelayanan menjadi satu kesatuan aksi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan tujuan agar bisa saling koordinasi, bekerja sama untuk pelayanan publik dengan tujuan visi dan misi lembaga atau instansi tersebut. Ada beberapa alasan pentingnya Rule of Government dilakukan, yaitu yang pertama, adanya faktor eksternal. Dengan adanya dorongan publik dan perkembangan teknologi informasi yang mendorong Rule of Government untuk menyatukan instansi pemerintahan agar menyatukan beberapa instansi demi pelayanan publik. Yang kedua, faktor internal, yaitu dengan adanya fenomena ketimpangan sektoral. Dengan kata lain, dalam hal ini masing-masing sektor menganggap sektornya lebih penting. Yang ketiga, karena adanya keberagaman latar belakang seperti nilai, budaya, dan adat istiadat. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk yang memiliki banyak budaya dan adat istiadat serta latar belakang. Hal ini bisa membuat disintegrasi bangsa sehingga butuh satu cara untuk memahami kebersamaan sektor untuk tujuan bersama. Penerapan WOG dapat digunakan di pemerintahan pusat ataupun di pemerintahan daerah. Penerapan WOG ini bisa dikatakan boleh dikatakan sebagai sebuah koordinasi, integrasi, ataupun kedekatan dan pelibatan. Jika kategori tersebut merupakan sebuah hubungan integrasi, maka cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara joint working, yaitu kolaborasi sementara,
Dan yang kedua adalah joint venture, artinya perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang kedua, jika penerapan WOG ini disebut sebagai hubungan yang merupakan koordinasi dengan tipe yang pertama penyertaan, artinya pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Yang kedua, dengan cara dialog, yakni pertukaran informasi. Yang ketiga, joint planning, artinya hubungan ini didasari dengan perencanaan bersama dan kerjasama sementara. Sedangkan penerapan WOG dengan cara kedekatan dan pelibatan dapat dilakukan dengan cara aliansi strategis, yang artinya perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang kedua, dapat dilakukan dengan union, yang artinya unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Yang ketiga, dilakukan dengan cara merger atau penggabungan ke dalam struktur baru. Maka, berdasarkan kategori praktek Whole of Government dalam pelayanan publik, berdasarkan jenis pelayanan, yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan beberapa produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Contohnya seperti KTP, akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan jasa, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas atau fungsi dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintahan lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna.
kategori di atas, maka WOG dapat dipraktekkan dalam koordinasi merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan, sampai pada proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi yang baru. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Alinea keempat, maka pegawai ASN sebagai pelayan publik harus memiliki sikap profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, dan menjadi pelayan publik yang mampu menjadi perekat pemersatu. Artinya, bahwa seorang ASN harus melakukan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dengan melayani dengan tulus hati, berintegritas, memiliki tanggung jawab Adapun yang manfaat besar dari World of Government ini adalah yang pertama, memberikan efisiensi. Yang kedua, akses informasi yang cepat. Yang ketiga, akuntabilitas. Dan yang keempat, mengurangi pemborosan. Dengan menekankan pendekatan WOG, maka sebuah instansi atau lembaga akan mencapai beberapa nilai yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik of government. Simpulan dari pemaparan topik di atas, yakni dalam setiap lembaga atau instansi tetap harus menggunakan pendekatan whole of government. Sebagai seorang ASN, harus mampu menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam WOG dalam melaksanakan tugasnya.